Silakan. Kicui. Islam Kristen? Siap, Islam. Islam ya bang? Ya. Oh ya, ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Nggak, mau dengar aja sambil belajar. Oke, siap bang. Kalau begitu nyimak di bawah dulu bang ya, karena di sini kita bukan cuma diskusi, ada rukia onten lagi bang. Oke bang ya. Oke, siap, lanjut. Oke. Ya. Fat, Islam Kristen Fat. Alhamdulillah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hajar aja bang, open yang nggak punya open. Ya bang. Sungguh kejam moderator. Ya muslim, tahan dulu ya muslim ya. Kita prioritaskan oten dulu. Saya 3 hari loh tidak dapat oten, lapar sekali saya nih. Yang ada yang cuma kadaluarsa ini. Dodi, coba jawab dulu itu pertanyaan yang tadi tuh, teman itu. Pertanyaan apa? Kamu mau tanya apa? Coba Tidak, kamu bertanya lah, apa yang mau kau tanya? Tidak tahu teman ada bertanya itu. Yang Bertanya tentang apa? Allah itu Allah. Iya, tanya kenapa Allah, kenapa? Tanya Allah kenapa? Ya, kan pada zaman dulu sampai zaman Tuhan Yesus itu kan dikatakan di situ kan para nabi dan Yesus itu menyembah Yahweh atau lebih dikenal dengan Elohim. Nah, kenapa sampai kalau memang Nabi Muhammad memperkenalkan juga sang Allah yang satu, yang sama. On cam dulu. Yang sama. Oke, on cam dulu. Saya jawab. Kita diskusi bye-bye ya. Kita diskusi bye-bye ya. Silakan on cam dulu. On cam dulu. Yang sama maksudnya saya lanjut dia punya pertanyaan tadi toh. Iya, oke baik. Saya Nah, paham. kalau Jadi memang- begini Bang Ampi. Jadi begini Bang Ampi. Di dalam Al-Qur'an landasan imannya orang Islam adalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran itu dikatakan dalam Quran surat Toha ayat 14 itu bahwa aku ini adalah Allah dan sembahlah aku dan dirikanlah solat mengingat aku. Jadi Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran itu dengan nama Allah. Kalau seandainya di dalam Al-Quran itu Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh, nama Elohim, pasti kami seperti itu. Karena kami orang Islam itu ketika dibaca Al-Quran yaitu kami sami'na wa to'na. Kami dengar, kami taat. Beda sama kalian Kristen. Ketika Iya, dibaca, begini, Bang Lodi. sabar, Begini. sabar dulu. Tadi saya belum Ketika bertanya, dibaca saya Bibel- kok potong. Saya sudah tahu pertanyaan kamu itu tadi. Kenapa dulu para nabi terdahulu Abraham, Ishak, Yakub mereka menyembah Yahweh, merujuk kepada perjanjian lama kan? Terus Allah ini dari mana? Nah, di dalam Al-Qur'an kami itu diperkenalkan nama Tuhan itu dengan nama Allah. Masa kami mau mempelesetkan? Kan tidak boleh. Iya, makanya masalahnya begini. Masalahnya begini, Al-Quran itu kan memperkenalkan juga Musa yang berbicara dalam. Sabar dulu, masalahnya begini. Al-Quran juga memperkenalkan Musa yang berbicara dengan Tuhan, yaitu Allah. Berarti Allah ini sebelumnya Musa kenal juga sama Allah. Kalau begitu berarti masa namanya lalu yang dulu sana zaman Musa, waktu Musa hidup, namanya itu Yahweh. Kenapa sekarang di zaman Nabi Muhammad menerima wahyu, Musa berbicara dan memperkenalkan Allah? Ini maksudnya bagaimana? Berarti nama Allah ini berubah-berubah kalau begitu. Coba kau jelaskan dulu. Nah sekarang begini, di dalam Al-Quran kami dikatakan dalam Quran surat Toha ayat 14 ya Allah. Sementara di perjanjian lama kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil itu di situ Elohim. Ya tanya sama orang Yahudi, kenapa kau tanya sama saya? Sahabat dengar dulu. Iya saya tahu, paham kamu. Kenapa Nabi Abraham, nabi-nabi terdahulu mengenal Tuhan itu dengan nama Yahweh. Tiba-tiba di Al-Quran itu jadi Allah. Betul tidak? Itu pertanyaan kamu. Kan? Iya, karena Al-Quran itu memperkenalkan juga nabi-nabi itu yang berbicara dalam Al-Quran, namanya Allah. Bagaimana sih? Itu kan kita. Ini kan begini Ampi. Landasan iman orang Islam ini berlandaskan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, Quran surat Toha ayat 14 itu Allah menyatakan, Allah memperkenalkan dirinya itu dengan nama Allah. Aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatkan aku.
Di situ ada kata Allah dan itu keimanan kami. Kami beriman kepada itu. Nabi-nabi dulu mau panggil dia Elohim, mau panggil Adonai, HWH, KWH, BH, MCK, MBK, MBG, BCA, BCF. Saya tidak tahu. Itu saya tidak tahu nama Tuhan itu dulu. Yang pasti di dalam Al-Quran itu ya Allah, Allah. Terserah nabi-nabi di perjanjian lama memanggil Allah itu dengan Joshua, Hamasya, YHWH, KWH, MBK, BH, KWH, MBG, BCL, BPKB. Tidak, saya tidak jengkel. Saya tidak jengkel. Santai saudaraku, makanya santai saja, tidak usah. Seharusnya Ampi, begini Ampi. Seharusnya kalau mau berdiskusi, kalau begini Bang Ampi, sabar Bang Ampi. Ketika kalau mau berdiskusi, ya sedikit lagi. Ketika kalau mau berdiskusi masalah Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu seharusnya yang berdiskusi sama saya itu orang Yahudi. Kalau kita berdua itu diskusi Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen itu bagaimana? Bu, begini loading, kenapa saya harus tanya begitu? Karena begini, Musa itu diperkenalkan oleh Yesus, tahu dengar? Diperkenalkan oleh Yesus dan Yesus menyebut Tuhan Musa itu Bapa atau Elohim itu. Nah, Al-Quran juga mencatat tentang Musa, dan Musa berbicara di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang mengatakan bahwa nama Allah itu adalah nama Yahweh itu adalah Allah. Makanya pertanyaan saya begini, kenapa di zaman Musa masih hidup, Musa mengatakan bahwa sang sumber itu namanya Yahweh. Kenapa ketika di Al-Quran mengatakan namanya Allah? Nah, itu yang kau harus jelaskan. Berarti nama ya Allah ini berubah kalau begitu. Berubah dari yang tadi Yahweh waktu zaman Musa hidup, sekarang Musa sudah meninggal, kemudian Muhammad memperkenal dalam Al-Quran, Musa mengatakan bahwa Tuhan itu namanya Allah. Nah, ini yang harus jelaskan, berarti nama Tuhan itu berubah. Coba. Ya. Coba kamu kasihkan saya data di perjanjian lama di mana saya belum dapat itu Musa memperkenalkan Tuhan itu dengan nama Yahweh itu. Coba di mana? Kasihkan saya data dulu. Di mana kasihkan saya data? Di mana? Ya coba kau mau cari dari keluaran sampai kemasukan, coba kau cari dulu, coba cari. Di mana? Coba carikan dulu saya. Di mana Musa memperkenalkan Tuhan itu Yahweh? Di mana? Coba carikan dulu. Musa memperkenalkan bahwa Tuhan itu Yahweh? Coba carikan dulu. Carikan dulu, fokus cari. Fokus cari. Fokus cari. Fokus cari. Coba di mana? Begini loh, nama Yahweh itu tidak bisa disebut, makanya mereka menggunakan Elohim. Ya sudah, kalau tidak bisa disebut, buat apa kamu bilang Musa mengatakan Tuhan itu namanya Yahweh? Memang, memang namanya Yahweh. Kata bahasanya itu menyebutnya Yahweh atau Elohim. Elohim itu namanya Elohim berarti. Tetapi begini, sebenarnya ini juga saya mau bertanya sama kau, tapi kan di dalam Al-Quran dikatakan di sana bahwa Allah itu tidak serupa atau segambar dengan apapun, dia tidak serupa dengan makhluk apapun. Iya atau benar atau tidak? Tetapi Allah ini punya nama, dia memperkenalkan namanya. Sedangkan waktu zaman Musa, Allah itu tidak mengatakan ada namanya. Dia cuma bilang bahwa sembah aku adalah aku. Dia tidak bilang dia penama, dia tidak sebut dia penama. Karena sabar dulu, karena memang dia kan tidak serupa. Kalau di Al-Quran kan tidak serupa, tetapi kenapa ada namanya? Kalau ada nama berarti dia serupa dong. Karena di kolong langit ini semua hal itu ada namanya. Coba, kau jelaskan dulu. Sudah? Sadi Yamin. Oke, baik. Yang pertama tadi kamu mengatakan, kamu pertanggungjawabkan dulu narasi kamu yang kamu mengatakan bahwa Musa memperkenalkan Tuhan itu namanya Yahweh. Setelah itu kamu
pernapasan kamu sudah mulai lega, kamu mengatakan bahwa aku adalah aku. Coba kamu tanggung jawab dulu. Coba kamu tanggung jawab dulu di mana perkataan Musa itu mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Yahweh. Coba. Kamu pertanggungjawabkan itu. Karena tadi kamu berbicara itu mungkin pernapasan kamu kurang lancar begitu. Coba, ini sudah lancar. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya masuk Ya. sedikit karena saya juga ada Ya, pelayanan silakan. di luar ya. Jadi sebenarnya Silakan, begini, silakan, ini Pak. keliru teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen ini kurang membaca literasi gitu loh. Jadi pergeseran nama Tuhan sebenarnya itu yang dilakukan oleh orang-orang Yunani ya. Jadi kenapa? Ini kita lihat literasi ya. Jadi Yahweh itu bukan nama Tuhan sebenarnya teman-teman. Nih lihat ya, ini literasi ya. Yahweh adalah dewa Semit kuno. Nih, ini data ya. Di level ya kuno bagian Tenggara yang Tenggara yang menjadi dewa nasional. Nah, kenapa orang Yahudi katakan jangan disebut? Sebenarnya mereka malu-malu kucing. Jadi orang-orang Yahudi sekarang berbeda dengan ajaran Musa. Sebenarnya mereka itu menyembah dewa, teman-teman, gitu loh. Jadi mereka itu malu-malu kucing gitu loh. Ini data loh. Ini loh. Nah, jadi Musa itu tidak kenal Yahweh, saudaraku. Ini dalil nih, ya kan? Maka ini data loh, literasi ya kan. Jadi kenapa kau katakan orang Islam mau menyembah dewa? Tidak seperti itu, baca literasi. Jadi orang-orang Yudaism sekarang memang mereka peradabannya sudah berubah. Ini data, jangan ketawa, tolong dibantah. Nih, ini Yahweh, ini data loh. Nih, kau bantah ini. Yahweh adalah dewa Semit kuno. Bantah ini bahwa memang Yahweh bukan dewa Semit kuno. Jadi memang kalian ini terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Zionis yang berasal dari Yunani. Karena pada zaman itu tekanan terhadap, sabar dulu Bang Ampe, ini data, kau bantah nanti bahwa Yahweh itu bukan dewa perang gitu loh. Kau bantah berdasarkan dalil. Ini data loh. Silakan, ini loh, ini data. Nih, ini ada data. Kalau kami berdasarkan data, teman-teman ya. Kalau congor nih. Ini saya bawa data. Jadi mengapa orang-orang Zionis Israel sekarang katanya tidak mau menyebut karena dia malu-malu. Jadi sebenarnya orang Yahudi sekarang itu Tuhannya adalah dewa. Begitu Pastor Lodi. Silakan Anda bantah data bahwa Yahweh itu bukan dewa perang. Silakan. Oke. Jadi di dalam perjanjian lama Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, di situ Allah memperkenalkan namanya dengan Yeser yang artinya aku adalah aku. Nah, kini orang orang Israel pada waktu itu menerjemahkannya dengan penyebutan Yahweh atau YHWH. Begitu abangku. Jadi aku adalah aku itu diterjemahkan dengan YHWH atau Yahweh. Begitu abangku di dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya yang tadi itu abang kok jawab dulu. Kok jawab bahwa di dalam Al-Quran kan dikatakan Allah itu tidak serupa dengan apapun. Nah, tidak serupa dengan apapun di ini. Tidak ada suatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, itu ya. Nah, siapa ini? Surat 42:2 ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana Allah itu tidak dapat dilihat. Nah, coba kau jelaskan dulu, kalau memang Allah itu tidak serupa dengan apapun, kenapa ada namanya Allah? Tidak nyambung, Ampi. Sabar dulu. Coba kau bantah dulu data saya. Nih, Yahweh ini saya kasih besar ya. Ini kau bantah dulu nih. Yahweh adalah dewa Semit. Ini loh yang kau bantah. Dewa Semit kuno di Levan. Ini dulu. Loh. Tapi giliran saya, Papi. Kenapa begitu? Kalau kau tidak nyambung, ngapain kau sambungnya gitu loh? Ini dulu kau bantah bahwa silakan kau mau data bahwa memang ternyata Yahweh itu bukan dewa. Gimana sih? Yahweh itu pertanyaannya. Dewa, Silakan. itu berasal dari bahasa
bahasa Ibrani toh, Bawa bahasa data, Ibrani. saya bawa data nih, ini saya bawa data serta situs-situs. Nih, Keluaran 3 ini ayat dia 14 Yahweh. sampai 15. Keluaran Dari mana 3, kau bawa Yahweh? 14 sampai Adalah 15. Musa menyembah Yahweh. Ketika Allah memperkenal, aduh Pele, tidak bisa ini papi. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa di semak menyala di gunung Horeb, Allah menyatakan diri dengan nama Aku adalah aku atau Eserye dan menegaskan bahwa Asere. selamanya Itu adalah lagu, Yahweh, itu lagu Asere. Itu lagu yang kau bawa. Astagfirullahaladzim. Itu lagu Asereje itu lagu. Astagfirullahaladzim. Ampun. Selalu menggiging untuk masuk ke dalam Alkitab. Kita tidak bisa menjelaskan menurut Al-Quran. Berarti kamu sudah malu dengan Al-Quran. Jadi Kau bantah pertanyaan saya dulu, tadi ini itu data jelas. saya, Kenapa Ampi, kau setiap makhluk bantah. dalam kolong langit Nih. ini mempunyai Nih, nama? saya bawa Allah data, mengatakan nih. bahwa dia tidak serupa dan segambar dengan Musa apapun. itu tidak menyembah Tetapi Allah dewa. mempunyai nama, yaitu Musa itu tidak menyembah dewa. Ini loh Yahweh nih ya. Siapa yang bilang Yahweh. Musa menyembah dewa? Itu asumsi. Nah, kenapa kau bilang Tuhannya Musa Yahweh? Ini Yahweh adalah dewa Semit kuno. Kau bantah aja ini bahwa Yahweh itu bukan dewa Semit kuno. Kan? Ah, dikeluarin. Nggak nanya dikeluarin. YHWH. YHWH. Yang artinya aku adalah aku. Ampi, Begitu, Ampi Bang. sabar izin sebentar Ampi. Ya Ampi izin sebentar. Papi ini kan dia bawa data, bawa AWW apa YHWH ya. YHWH Iya. itu adalah Iya dengar dulu Ampi, dengar dulu. Papi Gembala kan dia bawa. Dengar dulu, sabar. Saya kok belum jawab pertanyaan Iya saya. Kok dengar jawab dulu, Kenapa begitu? Iya dengar dulu. Kau jawab dulu Papi pertanyaan Gembala. saya. Kau minta didengar terus. Iya, Setiap Papi, kali kita dengar dengar dulu, kamu Papi satu Gembala. pertanyaan saja kamu lari-lari. Iya dengar dulu, Papi Gembala kan dia bawa data, kan? Nah, mengatakan bahwa Yahweh itu adalah apa itu Papi? Dewa perang, dewa Semit. Yahweh adalah dewa dewa. Semit. Nah, kalau Ampi mengatakan bahwa Yahweh itu bukan dewa, bantah data Papi dulu, begitu. Biar enak kita diskusi. Kamu ini data dengan kerasukan lebih Begini banyak loh, di kerasukan. pertanyaan saya tadi kau belum jawab. Kau sih kasih pertanyaan buat saya. Bagaimana kau ini? Apa Kau belum pertanyaan jawab kamu, bahwa apa? di kolom langit itu kan pertanyaan saya jelas tadi. Kau belum jawab. Kau suruh saya Apa jawab kolom pertanyaan. langit? Memangnya kau siapa? Sesuai jawab kau. Kau tidak jawab saya Apa dari kemarin. pertanyaanmu, Saya satu apa? pertanyaan saya Apa sudah bisa pertanyaanmu? jawab. Apa Ya pertanyaanmu? tadi saya bertanya, jawab dulu toh. Masa namanya Allah itu lalu di nama aku adalah aku atau YHWH. Sekarang Habis kalau Allah zaman, tidak punya, zaman dengar dulu. bagaimana? Habis kalau Allah tidak, dengar. Tuh. Cara bahwa Itu lebih baik. So ayah ada hujur apa? Lagi atau ketika Hei, ulah beludak. kamu ini cari-cari kebenaran. Dasar anjing. Saya minta dalam nama Yesus. Saya penjaga di belakangku. Yang minta dalam nama Yesus. Tuhan kasih mereka satu. Kalau kau tidak bertobat, berubah kau. Kau jahat, anak iblis, anak koda iblis. Mana ini? Nanti orang-orang Hei, ulah beludak. Lihat saya. Saya banting HP di depan saya kalau saya depan kau. Dasar anjing. Dasar anjing. Anjing. Tuh, kau jawab saja, kau bantah data Kamu saya itu tidak bahwa bisa jawab, makanya Yahweh kamu itu bukan bukan itu. dewa gitu loh. Karena saya bawa data kamu. bahwa nama Yahweh itu adalah gelar yang disandarkan kepada dewa perang di zaman ini tadi Semit kuno. Silakan. tipu. Terlalu baku tipu banyak. Itu kita tanya apa kamu jawab apa?
Itu pribadi. Saya ada hobi apa? Tapi atau ketika tuh Lari dia. Lari kan? Habis dia mau katanya Allah tidak punya nama. Terus kita berdoa bagaimana? Woi, berikan Oi. kami rezeki, woi. Woi, Aduh. berikan rezeki, woi. Jadi begini Pak Soroding, kalau ada oten yang longor, panggil aja Pak Durames. Itu loh, panggil aja dia dah. Oh Panggil. iya betul. Jangan Betul, kita Pak. yang ngomelin. Iya, siap. Iya kan? Kita sudah buka data loh. Nah sekarang kau bantah bahwa Yahweh itu bukan gelar yang disandarkan kepada dewa perang gitu. Bukan kau bawa biblos lagi. Kalau kau bawa biblos, ku buka pula Amos. Allah itulah namaku. Bagaimana kau ini? Hai. Iya itu kan. Ya Heri, Udah, Heri lanjut. Anissa. Lanjut ya. Siap. Ya Heri Anissa, Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet Ustaz. Oh, salah pencet tidak apa-apa bang. Yang penting jangan salah Tuhan. Alhamdulillah. Oke bang. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya sampaikan teman-teman, AMPI itu kalau diskusi data dengan kerasukan lebih banyak kerasukan. Lebih banyak kerasukan daripada data. Itu yang susah sama dia itu. Dan dia itu kalau kerasukan itu seperti mobil Fuso yang minyak remnya habis tuh. Pokoknya siapapun di muka dia hajar saja itu. Ya buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan berdiskusi, silakan ya. Kita diskusi dengan santai. Orang modal data, kamu cuma modal nyawa. Halo Kamela, Islam Kristen. Murtad. Murtad. Oh murtad. Coba Iya. open bang. Malu. Mantan Islam. Iya, Karena open cam surganya Mas, Islam itu kamu- sek. Turun. Nih, ku tunjukkan. Nih. Kamu murtad baru dicoba nih. Kamu baca nih. Nih, baca bye-bye nih. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Kan? Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah itu tadi kau kan kerasukan tadi. Tuh. Minta-minta menyembah setan saja kerasukan ini. Janganlah kerasukan di tempat saya. Di sini tempat kalau kalian sopan, kami sopan. Kalau kalian tidak sopan ya penyiksaan terjadi kan? Aduh, saya tadi lupa Bang Loding. Ini ada data terbaru teman-teman. Ini ada Kristen sekte Tai. Ini yang terbaru teman-teman ya. Izin ya, Pastor Loding ya boleh ya. Iya, silakan. Nah, kita buka ya teman-teman, boleh direkam. Ini kesaksian loh ya, hasil diskusi kita kemarin. Ternyata ada Kristen sekte terbaru teman-teman ya. Boleh direkam ya buat ini bukan dari Kristen ya, bukan dari saya teman-teman ya, tapi data dari pengakuan orang Kristen sendiri. Mari kita simak penayangannya. Jangan terlalu anti kepada Tai, sebab Gereja Tai. jadi tanpa Tai seseorang tidak pernah bisa hidup. Sakit perut gue. Adakah di sini yang tidak ada Tai? Siapa di sini orang yang tidak ada Tai?
Ada nggak di sini orang yang tidak ada tai? Pertanyaan begini. Pertanyaan begini. Kau tiap hari mengeluarkan tai. menajiskan. Ini gara-gara Oke. Karena kau makan tiap hari tai. Oke. Baik. Izin Kumasa, saya mau nanya. Karena setiap manusia, karena kita kan berak tai berarti makan tai kan gitu ya? Ya. Oke, nah sekarang saya tanya. Yesus ini makan tai juga nggak? Iya makan tai. Oke. Kita ulang teman-teman. Kita ulang ya. Makan tai juga nggak? Oke, sabar. Kita ulang ya. Ini data loh dari Kristen sendiri ya. Silakan. Tai kan gitu ya? Iya. Oke, nah sekarang saya tanya. Yesus ini makan tai juga nggak? Iya makan tai. Siapa yang Ah itu ya, ini bukan ini data ya Pastor Loading ya. Ini data loh ya. Jadi di kekristenan memang ini yang terbaru. Bolehlah teman-teman Kristen, silakan di-follow namanya Gumasa. Dia sekte tai. Jadi dia mengatakan tadi bahwa Yesus itu suka makan tai ya. Nah gitu, gak apa-apa sih ya. Oke, izin Pastor Loading ya, saya turun lagi ya. Ya. Gitu ya. Lanjut pelayanannya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Itu kan, itu malu Kristen-Kristen di bawah itu, malu mereka itu. Memang sudah parah teman-temannya, sudah parah Kristen ini, karena memang ajaran mereka ya begitu, memang hancur semua di bawah. Untuk tadi di bawah, seandainya di bawah itu kalau ada pendeta itu, langsung tutup gereja dia. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan naik. Tapi kita diskusi dengan santai, begitu ya. Silakan. Halo, Ore. Oh, Assalamualaikum. oh. Waalaikumsalam Bang. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Salah pencet Bang. Oh, siap. Tidak apa-apa Bang, yang penting jangan salah sembah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi. Kristen. Mana ini Oten ini? Ya, dibantu tetep layar dulu teman-teman. Love Orange, jangan lupa kasih kencang. Halo Bang, Hamba Ina, selamat sore. Selamat sore, Pastor Lodi yang saya hormati. Ya, gimana Bang? Silakan. Ya, itulah kualitas daripada saudara-saudara saya tadi yang baru turun dari suku Marasak ya. Ya, dibantu open cam dulu abangku. Minta dulu ya. Berapa Ibu? Masukkan. itu mujair Bapak. Oh iya. Terima kasih. Ini saya sambil kerja. Iya. Ya. Gimana Bang? Silakan. Bernarasi buat saudara-saudara apa yang Kristen, silakan. Enggak seperti saudara yang baru turun tadi. Sementara agama Islam saja tidak pernah memperkatakan Yesus atau Isa Al-Masih sebagai tai. Nah, inilah kualitasnya daripada kekristenan itu, bahwa ajarannya ajaran penyesat ya. Sementara Muslim menghormati Yesus atau Nabi Isa Al-Masih, sementara datang mengatakan, tapi tiga-tiganya dia mengatakan, apa sih kebenciannya kepada Yesus sampai mengatakan Yesus sebagai tai? Nah, ini perlu kita cerna ya. Jadi buat saudara-saudara Kristen ya, ini Muslim yang namanya mengejek Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, sementara saudara yang memiliki agama
Nah inilah kualitasnya daripada kekristenan, bahwa ajarannya adalah ajaran penyesat. Ya, sementara Muslim ya yang dia tidak percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan, dihormati yang namanya Nabi Yesus. Sementara saudara-saudara lihat seperti tadi ya, yang dipertunjukkan oleh Papi Gembala, ya saya menyimak di bawah tadi Pastor Loding. Tapi itulah kualitas daripada kekristenan sekarang. Banyak sekali yang namanya penyesat-penyesat. Jadi itu akan digenapi dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Itu akan digenapi Pastor Loding. Ya. Kena pembatasan dia teman-teman. Kena pembatasan dia. Halo. Masih kena bang? Saya ini ada teman saya juga kebetulan dia Kristen. Dia marah karena dia dengar debat itu. Halo. Saya hamba ini nggak pernah marah, saudara. Lakukan apa yang kau lakukan. Saya Harus nggak saling pernah. toleransi, tidak boleh baku hina. Saya nggak pernah menghina saudara menghakimi saya. Saya menghina saudara. Tidak, ini kan ada teman saya kebetulan dia juga dari Kristen.